Halo coy, kembali lagi di review film. Di video kali ini Mimin akan mengulas alur cerita film India yang berjudul Bajrangi Bhaijaan. Bagaimana kisahnya? Gak usah lama-lama, langsung aja cus mari kita capcus menuju alur ceritanya. Di tengah perbukitan Sultanpur, sebuah desa yang indah di Kashmir, Pakistan, hidup seorang gadis bisu berusia 6 tahun bernama Shahida bersama kedua orang tuanya. Suatu hari saat Shahida sedang bermain roda dorong, secara tiba-tiba roda itu terlepas dari kayu pendorong. Shahida berusaha mengejar, namun ini justru membuatnya terguling dan tersangkut di sebuah pohon yang ada di pinggir jurang. Dia tidak dapat meminta bantuan karena bisu. Orang tuanya beserta penduduk desa mencari Shahida hingga malam hari, dan beruntungnya Shahida dapat ditemukan dalam kondisi selamat. Keesokannya ayah Rauf menyarankan agar Shahida dibawa ke Delhi untuk pengobatan agar dapat bicara kembali. Setelah berunding, akhirnya Razia, ibu dari Shahida, setuju untuk membawa Shahida ke kuil suci Sufi Nizamuddin Aulia di Delhi. Suaminya mendukung tekadnya dengan menjual semua domba yang dimiliki. Kini Razia bersama putrinya berangkat ke kota tujuan, dan di sana mereka mengikuti acara di kuil. Selanjutnya dalam perjalanan kembali ke Pakistan, kereta berhenti untuk perbaikan dan Shahida turun untuk menyelamatkan seekor domba saat Razia dan penumpang lain tertidur. Baru selesai menyelamatkan domba, tiba-tiba kereta kembali berjalan dan Shahida pun tertinggal kereta. Saat dia melambaikan tangan, ada kereta pengangkut barang di belakangnya. Berasumsi bahwa kereta itu menuju ke arah yang sama, Shahida pun menaikinya. Akan tetapi rupanya kereta yang dinaiki Shahida berjalan ke arah sebaliknya. Sementara Razia yang menyadari anaknya telah hilang, dia segera melapor ke petugas. Namun petugas tidak dapat menemukan Shahida. Razia ingin mencari sendiri tapi tidak diizinkan karena itu berada di perbatasan luar negeri. Beralih ke Shahida yang kini keretanya berakhir di Kurukshetra, India. Di sana tengah ada sebuah perayaan yang mewah dan meriah. Setelah perayaan, terlihat seorang lelaki bernama Pawan Khumar melihat Shahida berdiri sendirian di tengah keramaian. Pawan mencoba menawarkan air minum ke Shahida dan Shahida pun meneguknya. Shahida kemudian diberi makanan oleh Pawan. Pawan dan penjual nampak bingung karena Shahida yang hanya terdiam tanpa berkata-kata. Pawan kemudian pergi, tapi Shahida mengikutinya. Pawan yang mana dia adalah seorang Brahmana Hindu yang taat dan pemuja setia Tuhan Hanuman, membawa Shahida ke tempat yang ada patung dewanya. Paman kemudian meninggalkannya dan pergi naik bus, tapi Shahida terus mengikuti. Akhirnya Pawan membawanya ke polisi, namun polisi menolak untuk menjaganya. Alhasil Pawan membawa Shahida ke rumahnya, di mana ia tinggal di rumah teman ayahnya bernama Dayanan dan telah bertunangan dengan putrinya yang bernama Rasika. Sepanjang perjalanan Pawan mencoba menebak kota asal Shahida, namun dia tidak menemukan jawaban. Sesampainya di rumah, Pawan yang mengira Shahida berasal dari kalangan Brahmana mencoba membicarakan gadis kecil itu pada calon mertuanya Dayanan. Dan akhirnya Dayanan pun membiarkan Shahida tinggal bersamanya. Di sana Shahida dipanggil Muni. Singkat cerita, saat Pawan dan Rasika membawa Shahida ke pasar, Shahida mencuri sebuah gelang. Mengetahui ini, Pawan mengembalikannya ke penjual dan mengajak Shahida berdoa di hadapan Brajang Bali untuk meminta maaf. Namun secara tiba-tiba Shahida menghilang dan pergi ke sebuah masjid. Di sana Shahida menggunakan selendangnya sebagai hijab dan berdoa. Pawan yang melihatnya langsung keluar dan berbicara dengan Rasika berniat untuk meninggalkannya karena takut kepada Dayanan yang pasti akan marah jika mengetahui bahwa Shahida adalah orang muslim. Namun Rasika tetap membawanya pulang.
Sesampainya di rumah, Pawan yang khawatir mengenai status agama Syahidah, dia terus membicarakannya kepada Rasika dan Rasika tetap menenangkannya. Namun saat itu berlangsung, keluarga Dayanan terkejut melihat tingkah Syahidah yang bersorak sendirian ketika melihat pertandingan kriket antara India dan Pakistan. Syahidah bahkan mencium televisi ketika menampilkan bendera Pakistan. Dari sinilah keluarga Dayanan akhirnya mengetahui bahwa Muni adalah orang Muslim yang berasal dari Pakistan. Mengetahui ini, Dayanan marah dan memerintahkan Pawan untuk mengirimnya ke Pakistan melalui Komisi Tinggi Pakistan. Keesokannya, sesuai perintah Dayanan, Pawan mencoba mendatangi kantor duta itu. Dia mengatakan ke petugas bahwa dia akan mengirim Muni kembali ke Pakistan. Tapi petugas tidak bisa membantunya karena Muni tidak memiliki paspor. Pawan terus membujuknya hingga keduanya berdebat. Akhirnya Pawan diusir. Pawan mencoba mencari jalan lain dengan mendatangi agen perjalanan. Di sana juga nihil. Muni tidak bisa kembali ke Pakistan jika tidak ada visa ataupun paspor. Saat akan pulang, petugas agen mencoba menawarkan jalan pintas dengan syarat Pawan harus memberinya uang. Atas bantuan Rasika yang mana dia menggunakan uang tabungannya, akhirnya Pawan menyerahkan Muni ke petugas agen dan membayarnya. Saat Pawan menyerahkan Muni, Muni tidak mau dan dia menangis. Tapi dengan terpaksa, Pawan akhirnya meninggalkan Muni di lokasi itu. Dalam perjalanan pulang, Pawan melihat gelang yang pernah dicuri Muni. Dia membelinya untuk Muni. Pawan kembali ke lokasi agen, namun Muni dan petugas agen tidak ada. Pawan kemudian melihat mereka sedang mengendarai kereta. Pawan mengejarnya. Karena kehilangan jejak, Pawan bertanya ke supir kereta itu. Dan supir itu menunjuk ke sebuah hotel Taj Mahal. Pawan masuk dan mencari Syahidah. Namun tanpa diduga, petugas agen justru menjual Syahidah ke seseorang di lokasi itu. Pawan yang melihatnya marah dan berkelahi dengan mereka. Setelah menyelamatkan Syahidah, dia bersumpah untuk membawa pulang Syahidah sendiri meskipun tidak memiliki paspor dan visa. Keesokannya, Pawan melakukan perjalanan ke Pakistan bersama Muni melewati sebuah gurun. Di sana dia bertemu dengan Bu Ali yang mengendarai mobil jeep. Bu Ali akan membantunya dengan syarat Pawan mampu membayarnya. Pawan akhirnya setuju dan mereka dapat melewati perbatasan melalui sebuah terowongan. Setelah keluar dari terowongan, Bu Ali memerintahkan Pawan untuk segera pergi agar tidak ketahuan oleh tentara Pakistan yang sedang beroperasi. Tapi Pawan penganut berajang Bali yang mana ia selalu berkata jujur, ia tidak mau pergi dan akan menunggu tentara Pakistan untuk meminta izin. Tentara Pakistan pun datang dan mendekati Pawan. Ia menginterogasinya. Pawan menjawab setiap pertanyaan tentara dengan jujur dan menjelaskan mengenai niatnya. Lalu tentara itu tidak percaya. Ia mengusir Pawan dan menutup terowongan. Tapi Pawan kemudian melewati perbatasan kembali melalui terowongan yang lain. Dia menunggu tentara Pakistan untuk meminta izin kembali. Tentara Pakistan masih tidak percaya akan niat Pawan dan kembali mengusirnya, bahkan mengancam Pawan. Tapi Pawan tidak menyerah. Ia tetap kembali melewati perbatasan hingga membuatnya dipukuli oleh tentara Pakistan. Pawan kembali membujuk ketua pasukan tentara itu hingga akhirnya Pawan mendapat izin untuk melakukan perjalanan. Saat dalam perjalanan, Pawan dan Muni diberhentikan oleh polisi Pakistan karena mencuri borgol. Saat menggeledah, polisi menginterogasi Pawan. Jawaban Pawan membuat polisi curiga bahwa dirinya adalah mata-mata dari India. Mereka akhirnya ditangkap dan dibawa ke kantor polisi. Ketika Pawan diinterogasi, tiba-tiba Muni menunjuk gambar yang ada di kalender dan berpikir itu adalah tempat tinggalnya. Pawan menjelaskannya ke petugas polisi, tapi polisi justru memegang mulut Muni karena tidak percaya jika dia bisu. Karena tidak terima atas perlakuannya, Pawan kemudian melawannya dan membawa Muni kabur.
Mereka menaiki bus. Kemudian seorang jurnalis yang bekerja untuk saluran televisi Pakistan bernama Nawab mengikuti situasi Pawan. Mengira dia memang mata-mata India, Nawab segera memberi informasi ke petugas polisi. Di tengah perjalanan, kondektur meminta Pawan untuk menyerahkan tiket. Pawan kemudian menyerahkan kalender yang ia bawa dan menjelaskan tentang kondisinya. Ceritanya membuat semua penumpang terkagum, termasuk Nawab yang akhirnya bertekad untuk membantu Pawan melakukan misi mulianya. Sesaat kemudian, polisi datang menghadang mereka. Beruntung kondektor dan semua penumpang berpartisipasi membantu Pawan. Pawan bersembunyi di atas bus bersama Muni dan Nawab yang kini bergabung dengan Pawan untuk menemukan orang tua Muni. Mereka pun berhasil selamat dari kejaran polisi. Singkat cerita, Pawan bertemu dengan ulama Islam bernama Maulana Sahab di sebuah masjid. Pawan menceritakan keadaannya dan menunjukkan kalender itu. Sahab kemudian menanyakan ke anak-anak yang berada di masjid itu. Salah seorang murid mengatakan itu daerah Switzerland sebagaimana tertulis di kalender. Sahab kemudian menyadari bahwa di Pakistan ada sebuah lokasi yang mirip di gambar bernama Kashmir. Sementara juru kamera Nawab, dia sedang dikejar oleh polisi untuk melacak keberadaan Nawab. Polisi akhirnya mengunjungi masjid dan menanyakannya ke Sahab. Sahab akhirnya membawa keluar ketiga orang itu di mana Pawan dan Nawab memakai cadar. Sahab menurunkan mereka di sebuah gurun. Singkat cerita, di tengah perjalanan Pawan mendapat tumpangan mobil di mana pemilik itu ternyata seorang kepala polisi. Setelah anak buahnya berhasil mengantar Pawan, kepala polisi baru menyadari bahwa mata-mata India yang sedang mereka cari adalah 3 orang yang ia tumpangi sebelumnya. Polisi kemudian kembali mencari Pawan dan yang lain. Namun Pawan berhasil melanjutkan perjalanannya. Nawab mendokumentasikan perjalanan mereka di video. Setelah perjalanan panjang dan melelahkan, mereka beristirahat di suatu tempat dan membicarakan rencana untuk menemukan orang tua Muni. Nawab berpikir ingin menyebarluaskan video mengenai Pawan di televisi demi menyelamatkan Pawan agar tidak ditangkap polisi. Nawab mencoba menelpon atasannya, namun atasannya menganggap itu bukan hal menarik untuk ditayangkan. Sesaat kemudian, juru kamera Nawab, Kamil Yusuf, yang berada di bawah tekanan polisi, dia menelpon dan menanyakan keberadaan Nawab. Nawab pun menjawab bahwa mereka akan pergi ke sebuah tempat suci Hazrat Amin Shah Dargah. Keesokannya mereka pun tiba. Pawan dan Muni mengikuti acara berdoa itu, sedangkan Nawab tengah melakukan siaran untuk meminta dukungan publik agar membantu Muni menemukan orang tuanya dan Pawan dapat kembali ke negaranya dengan selamat. Ketika Nawab mengupload rekamannya ke YouTube, dia melihat sekelompok polisi bersama Kamil Yusuf berlarian menuju arena itu untuk menangkap Pawan. Nawab dengan cepat berlari menyusul Pawan dan membawanya keluar dari tempat itu. Kamil kembali menelpon, tapi Nawab berpura-pura tengah pergi ke tempat lain. Akhirnya mereka lolos dari kejaran polisi. Saat beristirahat, Pawan dan Muni diperlihatkan video yang direkam Nawab. Saat meninjau rekaman itu, Muni mengenali razia turun dari bus. Ketiganya pergi ke stasiun bus dan akhirnya mengidentifikasi Sultanpur sebagai kampung halaman Muni. Sementara polisi melihat rekaman yang diupload oleh Nawab. Mereka berencana untuk mengirim informasi ke seluruh pasukan polisi dan mengecek semua bus yang beroperasi. Dan benar, di perjalanan ketiganya diperlihatkan pasukan polisi sedang mengecek bus. Kemudian Pawan mengalihkan perhatian polisi di mana dia berlari menuju hutan. Sedangkan Nawab dan Muni melanjutkan perjalanan menuju kampung halaman Muni. Di tengah pelarian, Pawan berhasil kena pukul salah satu polisi dan membuatnya terjatuh. Dia disiksa dan terkena tembakan. Pawan akhirnya berhasil tertangkap polisi dan kembali disiksa saat berada di dalam penjara.
Sementara itu, Nawab dan Muni mencapai Sultanpur, di mana Muni akhirnya bertemu kembali dengan orang tuanya. Selanjutnya, video yang diunggah oleh Nawab menjadi viral di seluruh India dan Pakistan. Hal itu membuat banyak orang terharu. Mendengar berita itu, Inspektur Polisi Hamid meminta anak buahnya untuk mencari informasi dari India. Setelah ceritanya diverifikasi, Hamid menyadari bahwa Pawan tidak bersalah. Dia menentang perintah bosnya dan membebaskan Pawan. Selanjutnya, Hamid memerintahkan Nawab untuk menyiarkan langsung berita Pawan dan meminta dukungan publik atas misi mulia Pawan. Dan benar, Nawab dengan semangat menyiarkannya, mengumumkan agar permusuhan Pakistan-India segera diakhiri dan meminta semua penduduk untuk bertemu di pos pemeriksaan Narowal demi mendukung Pawan agar dapat kembali ke India dengan selamat. Keesokannya, ribuan orang Pakistan dan India berkumpul di lokasi. Saat Pawan melintasi perbatasan, Nawab mengungkapkan bahwa nama asli Muni adalah Syahida. Di sini rupanya Syahida juga datang di area perbatasan. Saat Pawan akan melintasi perbatasan, tentara sempat mencegah, tapi penduduk Pakistan beramai-ramai merusak gerbang, dan gerbang pun terbuka lebar. Pawan berjalan menyeberang untuk kembali ke negaranya. Sementara Syahida berusaha berlari menuju pagar. Setelah beberapa usaha, tanpa diduga Syahida dapat meneriakkan kata pertamanya, "Mama," paman dari pihak ibu, untuk mendapatkan perhatian Pawan. Pawan mendengar suaranya dan keduanya pun berlari ke arah satu sama lain. Saat mereka bertemu kembali, Pawan memeluk Syahida dan melemparkan Syahida tinggi-tinggi ke udara sebagai reaksi kebahagiaannya, dan film pun selesai. Terima kasih buat kalian yang telah nonton video ini. Semoga terhibur dan sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya.